Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Perkenalkan, saya Aulia Putri Siti Aminah. Khalifah masa Bani Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur dan Harun al-Rashid. Sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Ja'far al-Mansur. Pada Baitul Mal. Pada saat awal pemerintah, tidak ada pembendaraan negara karena dana Baitul Mal oleh khalifah sebelumnya yaitu Abdullah al-Shafah banyak digunakan untuk diberikan kepada tentara dan para sahabat. Beliau sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Pada saat meninggal, dana di Baitul Mal mencapai 810 juta dirham setelah 22 tahun memerintah. Pada pengendalian harga, memerintahkan kepada jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Jika terjadi kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan walinya untuk menurunkan harga ke tingkat semula. Sejarah pemikiran ekonomi Islam Harun al-Rashid. Pada Baitul Mal, membentuk beberapa diwan yang dipimpin oleh seorang wazir. Yang pertama, Diwan Hasain al-Silah untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. Yang kedua, Diwan al-Hasanah untuk mengurus seluruh pembendaraan negara. Yang ketiga, Diwan Hasain al-Silah untuk mengurus perlengkapan angkatan perang. Pengeluaran negara selain pengeluaran rutin yaitu gaji pegawai, pembangunan, biaya pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, juga untuk pengembangan iptek, riset ilmiah, dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Yang kemudian dibangun Baitul Hikmah sebagai pusat pendidikan. Pada saat meninggal, jumlah dana di Baitul Mal berjumlah 900 juta dirham. Selain itu, memerintahkan Abu Yusuf untuk menyusun kitab tentang keuangan negara yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Ada klasifikasi pembayaran jizyah. Orang kaya 48 dirham, golongan menengah 24 dirham, golongan di bawahnya 12 dirham. Jizyah tidak harus uang, bisa berupa hewan ternak atau barang dagangan. Pada perdagangan, usaha dalam memajukan perdagangan yang pertama, membangun sumur dan tempat istirahat di jalan yang dilewati kafilah perdagangan. Yang kedua, membangun armada perang. Yang ketiga, membangun armada untuk melindungi pantai negara dari serangan bajak laut. Membentuk badan khusus yang bertugas untuk mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan dan mengatur harga. Perdagangan tidak terbatas di wilayah kekhalifahan saja, tetapi juga mencapai Afrika sebelah barat daya, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pada bidang industri, Mesir, aneka tekstil, Basrah, sabun dan gelas, Syam, keramik dan gelas, Andalusia, kulit dan senjata, Khurasan, selendang dan wol, Baghdad, barang-barang mewah atau luks, Utara Persia, garam dan Tibrit, Khuzestan, tekstil sutera bersulam, Kufah, sutera, Damaskus, kemeja sutera, Tiflis, marmer. Pada bidang pertanian dan perkebunan, 1. Hasil pertanian yaitu buah, sayur, biji-bijian, minyak zaitun, beras, coklat, kayu dan hasil hutan atau Maurice Lombard. 2. Mengeringkan rawa di sekitar Kufah dijadikan kawasan pertanian yang subur. 3. Perdagangan tidak terbatas di wilayah kekhalifahan saja tetapi juga mencapai Afrika sebelah barat daya, India, Cina, dan Asia Tenggara. 4. Penerjemahan buku pertanian seperti buku panduan pertanian orang Bizantium Al-Filahah Al-Rumiyah atau pertanian Romawi. 5.
Penulisan buku pertanian seperti Al-Filah Al-Nabatiyah atau Pertanian Tumbuh-tumbuhan yang ditulis oleh Ibnu Basal kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, yaitu Libro de Agricultura. Itu tadi adalah rangkuman dari sejarah pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.